Shalom warga kerajaan, pembalikan keadaan adalah satu tema besar di dalam firman Tuhan. Kita belajar hari ini tentang 2 Tawarikh 7 ayat 14. Apabila umatku, tidak untuk semua orang ya, yang atasnya namaku disebut. Kita dipanggil Kristen kan, pengikut Kristus. Merendahkan diri, this is the key. Orang sombong tidak didengar doanya, apalagi sombong rohani. Berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku mendengar dari Samayim, dari sorga, dan mengampuni dosa mereka dan heal their land. Land, Eretz juga bicara bumi ini dan bicara tentang ini ya. Tubuh kita kan dibuat dari bumi. Tetapi sebelumnya adalah Tuhan mendengarkan doa dari Salomo pada malam hari. Ada malam hari dalam hidup kita, jangan khawatir. Malam dulu baru siang ya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel pindah hari itu jam 6 sore ya, jam 6 sore, malam dulu baru siang. Itu adalah satu pattern. Nah kemudian apabila aku menutup langit, ini hukuman kalau kita berdosa. Tidak ada hujan, no blessing. Menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, melepaskan penyakit sapar. Kita sering mengalami kan pandemi, tapi bersama Yesus kita rubah jadi akademi. Tapi jangan lupa saudaraku, ada satu kunci untuk mengalami pemulihan. Perhatikan, kalau nggak ada hujan, nggak ada blessing, lalu dimakan oleh belalang, something must be very wrong. Mari kita menenangkan diri, cari wajah Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan David ketika 3 tahun Yehuda tidak, yaitu Israel dan Yehuda, tidak ada hujan, tidak ada blessing. Itu sesuatu yang aneh sekali. Kalau selama bumi masih ada, mesti ada kemarau, ada hujan. Tetapi ketika David menenangkan diri, he found the key, yaitu Saul, raja sebelumnya, genocide, melakukan pembumi, hangusan, penghancuran kepada bangsa Yebus. Dan ketika David menyelesaikannya, Tuhan kembali mendengar doa untuk negeri itu. Ketika dia menghormati Saul dan membawa, yaitu mayatnya dan juga tengkoraknya ya, dibawa kembali bersama Jonathan putranya, dimakamkan dengan kerajaan. Maka Tuhan kembali mendengarkan doa untuk negeri itu. Sekiranya kita bisa belajar sesuatu hari ini. Kalau tidak ada hujan, tidak menghasilkan hasil, dan juga dimakan oleh belalang, come on, ada kuncinya nih. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan akan kembali memulihkan bumi ini, negeri ini, dan bumi mengeluarkan hasilnya. God bless you. Amen. Shalom. Saya percaya bahwa kita sampai di bulan Agustus ini oleh karena kekuatan penyertaan Tuhan semata. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersahati, kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi sekarang saat ini, mungkin tidak ada dasar untuk bersyukur, tapi saya percaya bahwa selalu ada dasar. Yesus firman Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya atas setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersahati, kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa seluruh pujian kami. Kami bawa penyembahan kami kepada Engkau. Kami bawa hati kami kepadamu. Sebab pujian kami bukan hanya dari mulut kami, melainkan dari seluruh hati dan hidup kami Tuhan. Kasih
menyerahkan segenap hati kami Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah dalam hidup kami. Selamanya. Kami bersyukur Kau setia bagiku.
dengan tangan hampa. Kami bahkan datang tidak untuk meminta, tapi kami datang untuk memberi, mempersembahkan, membawa pujian kami Tuhan. Saat ini kami membawa doa kami kepadamu. Kami percaya 2-3 orang bersepakat di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa menyerukan di dalam nama Yesus. Kami percaya surga nyata di bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Doa kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan, kesepakatan hati kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk kota kami Jember. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati tanahnya, airnya, udaranya yang terbaik mengalir dari surga turun ke bumi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia sampai kepada Bapak Bupati di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat-Mu mengalir turun ke atas mereka dan roh yang takut akan Tuhan ada dalam pemimpin kami dalam nama Yesus. Supaya mereka dapat memimpin seluruh rakyat dengan hikmat-Mu yang terbaik dan membawa ke dalam kesejahteraan dan kebaikan. Terima kasih Yesus, kami percaya juga Engkau memberkati seluruh aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikannya. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan terjadi di bangsa Indonesia dan kota kami Jember. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini, GBI Rock Jember. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami juga Tuhan, mulai dari gembala senior kami Pastor Timotius Arifin dan istri, serta gembala kami di tempat ini Pastor Benny Kristanto dan istri. Oh, kami percaya Tuhan, hikmat-Mu mengalir ke atas mereka, perlindungan, kekuatan yang sejati hanya datang daripada-Mu Tuhan. Biarlah segenap visi misi yang sudah Engkau tentukan atas hidup mereka dapat tergenapi dengan sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami, kota kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemulihan sedang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah anak kerajaan Tuhan. Amin. Salam kanan kiri saudara, depan belakang, katakan no cuek, tetap jadi berkat. No cuek, tetap jadi berkat bagi kerajaan Allah. Sebab hidup kita harus berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan, menari, menyanyi buat Tuhan. tinggal dekat-Mu, kekuatanku. Tinggal dalam-Mu, sumber segalanya. Lewat setiap musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah.
ada selain hidup berbuah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ini hidup yang kami pilih dan kami tidak akan pernah menyesalinya sebab kami hidup bersama dengan Yesus. Amin. Sekalipun ada proses, kita tetap lalui, kita tetap responi dengan benar. Haleluya. Come on, rock center. Kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, Lihat sekeliling. lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, Kuasa-Mu ya Yesus Tuhan. kehebatanmu, oh,
Bapa. Sebab itu kami membawa hidup kami. Sebab hidup kami bukan lagi untuk kami, tetapi untuk Kristus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendekat
inilah yang menjadi kerinduan kami, bahwa setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa datang untuk menyembah Tuhan. Sebab Engkaulah Raja kehidupan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, untuk kami memahami dan mengerti akan panggilan setiap kehidupan kami, sehingga selama kami hidup di muka bumi ini, hidup kami benar-benar berfungsi bagi kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan bicara, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, dan kiranya roh hikmat dan wahyu yang menolong setiap kami memahami, mengerti maksud dan rencana Tuhan yang besar atas setiap hidup kami. Bicara Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya. Ini masuk bulan Agustus, ada sebuah momen yang cukup menarik buat bangsa kita, karena di bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi semangatnya harus semangat yang wow gitu soalnya. Amin, amin gitu ya. Oke, cuaca boleh dingin tapi semangat kita harus tetap menyala. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita bicara tentang healing the land atau memulihkan negeri. Saudaraku ya, pemulihan sebuah negeri. Kalau kita bicara tentang pemulihan negeri, maka saya percaya bahwa otomatis di pemikiran kita, di benak kita bicara tentang sebuah bangsa. Khususnya saudara dan saya yang hidup di atas bangsa ini. Dan kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan, memang bahwa kalau kita berpikir apakah peran kita, ya kita kan rakyat yang kecil, manusia yang kecil, semuanya serba kecil, sehingga seringkali kita mengabaikan sebuah peran yang penting di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa setiap saudara punya peran yang sangat penting atas bangsa kita, atas negeri kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, oleh sebab itu waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, pemahaman kita ketika kita melihat negeri kita, sekalipun waktu kita dengar, waktu kita baca, waktu kita melihat, ada banyak hal yang terjadi di atas bangsa kita, dan kita berkata, aduh Gusti gitu ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya yang hidup di dalam negeri ini, kita tidak bisa kemudian serta-merta kita tidak bisa ngambil bahagian di dalamnya. Justru italah yang mengambil sebuah peran penting di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang diambil di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, ayo kita baca bersama-sama ayat ini ya. Firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, saudaraku ya. Dan ini bicara tentang setiap kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kembali kepada 2 Tawarik pasal yang ke-7 dan ayat dan pasal-pasal sebelumnya, ini bicara tentang bagaimana Raja Salomo dia mentabiskan bait suci, dan sebelumnya dia punya sebuah kerinduan untuk membangun bait suci di sana. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kemudian ada sebuah kerinduan di sana, dan kemudian Raja Salomo membuat mezbah yang begitu besar, saudaraku, mezbah yang begitu megah, dan kemudian dia membakar korban pentabisan di situ, dan kemudian Tuhan datang menemui Salomo. Dia bicara banyak hal kepada Salomo, dan kemudian dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mengampuni, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudaraku, ada sebuah perjanjian ketika bangsa Israel, ketika Salomo mentabiskan bait suci yang besar itu, bahwa ketika mereka meninggikan Tuhan, ketika mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, Tuhan yang akan memulihkan seluruh bangsa ini. Nah, jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita mengambil sebuah kesimpulan di sini bahwa Tuhan mau memakai setiap saudara dan saya berperan atas pemulihan negeri kita. Nah, di dalam 2 Tawarik ini ya, 7 ayat 19-22 katakan begini. Tetapi jika kamu ini berbalik, ada kata berbalik lagi. Firman Tuhan katakan, kalau kamu berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, aku akan mengampuni
dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Tapi 2 Tawarik 7, 19, 22 katakan begini. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang di hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan. Ya, ketika ada orang meninggalkan Tuhan, ini yang terjadi bagi bangsa Israel ini, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, jadi kalau kita bicara akan hal ini pagi hari ini buat setiap kita, apa artinya atau apa makna buat setiap kehidupan kita ketika kita mengambil peran bagi bangsa kita, bagi negeri kita, bagi kota kita. Itu dimulai dari setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain berubah, kita tidak menuntut orang lain melakukan banyak hal, tetapi bagaimana apa yang kita lakukan buat dalam hidup kita, untuk misalnya kota kita, untuk negeri kita, untuk bangsa kita, itu dimulai dari hidup kita. Ya, kalau setiap orang mengambil peran ini, saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya saudara dan saya yang hidup di bangsa ini akan menikmati segala hal yang terbaik yang disediakan oleh bangsa ini. Kenapa? Karena Tuhan memberkati bangsa ini. Yang diberkati Tuhan bukan tanahnya, yang diberkati Tuhan adalah umat atau orang-orang yang berbalik dan dia menyembah kepada Tuhan. Itu Tuhan mencurahkan berkatnya atas setiap kehidupan kita. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, dalam apapun yang saudara kerjakan hari ini, ambil bagian penting dalam setiap kehidupan kita. Ya, saudara sebagai mahasiswa, saudara sebagai seorang pelajar, pegawai, bisnismen, apapun saudaraku yang dikasih Tuhan, ambil kesempatan ini untuk saudara dan saya menjadi agen-agen perubahan, agen-agen pemulihan kerajaan Allah bagi negeri ini. Yang percaya katakan amin. Kita harus ambil peran ini, saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Karena saudara dan saya adalah agen-agen perubahan bagi bangsa ini. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Ya, kalau ini bicara tentang identitas kita, saudara ya, kita adalah manusia baru bukan karena saudara pakai baju baru, bukan karena nama saudara baru, tapi karena di dalam Kristus, firman Tuhan katakan, kita jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Artinya bahwa saudara dan saya di dalam Kristus Tuhan adalah sebuah agen-agen yang Tuhan mau percayakan sesuatu yang besar atas bangsa kita. Ya, saudara lihat begini, kalau ini terjadi dalam hidup kita, kalau saudara menyadari tentang identitas saudara dan saya dari ciptaan yang baru, maka ayat 18 katakan, dan semuanya ini dari Allah, ya, bukan dari manusia, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, kalau kita bicara tentang Rasul Paulus dan rekan-rekannya, pelayanan pendamaian dipercayakan kepada setiap mereka. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, kalau ini bicara buat setiap kita bahwa pelayanan pendamaian dipercayakan kepada saudara. Saudara mikir, masa sih? Gitu ya. Ini firman. Ya, waktu saudara dijadikan ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, Tuhan kemudian mempercayakan ini menjadi pelayan pendamaian buat setiap kita. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Makanya saudara dan saya selalu berdoa begini, di akhir ibadah ketika saya melepaskan doa berkat, saya selalu begini. Diurapi menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun saudara berada, karena lewat hidupmu nama Tuhan semakin ditinggikan, kerajaan Allah diperluas. Artinya kita tidak lagi bicara tentang
sesuatu hal yang buruk, tetapi waktu kita menjadi perantara, utusan-utusan Kristus, firman Tuhan katakan seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Tuhan bicara lewat hidup kita dan disampaikan kepada banyak orang. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudaraku, untuk menjadi agen-agen perubahan ini, maka pemulihan jati diri itu harus dialami, yaitu pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, supaya apa? Saudara dan saya menjadi utusan-utusan Kristus. Kalau hidup kita tidak dipulihkan bersama dengan Tuhan, saudaraku, saya percaya begini, kita tidak akan bisa menjadi utusan-utusan Kristus. Contoh aja begini, ini contoh. Misalnya hubungan saya dengan Pak Adi kurang baik. Ya, ada masalah gitu, kurang baik. Waktu saya pergi, kemudian saya ketemu dengan Bapak Dave. Saya tidak akan bisa bicara hal yang baik tentang Pak Adi kepada Bapak Dave karena hubungan saya tidak baik. Saya akan ngomong gini, Dev, kamu hati-hati ya kalau sama Pak Adi. Pak Adi itu bla bla. Karena apa yang ada di dalam ini akan keluar mengalir dari mulut kita. Jangan kamu kalau diajak bisnis hati-hati lo ya, gitu ya. Tapi kalau hubungan kita baik, saya dengan Pak Adi baik, tidak ada persoalan, hubungannya baik, maka saya percaya lagi, Pak Adi itu keren, Pak Adi itu baik. Ya, kalau kamu ingin kerjasama bisnis sama Pak Adi adalah orang yang dapat dipercaya. Pak Adi adalah orang yang tepat yang dapat dipercaya. Kenapa? Hubungannya baik. Ya, tapi ketika ada sebuah hubungan yang merusak di situ, maka segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu akan terpancar keluar dari apa yang kita katakan. Waktu hubungan kita dengan Kristus baik, artinya gini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah mencurigai Tuhan, kita akan tetap berkata, Tuhan itu baik. Pak, gimana bicara Tuhan itu baik, Pak? Persoalanku loh Pak, soal Gunung Semeru Pak. Belum selesai. Gimana aku mau bicara tentang Tuhan itu baik? Bisnisku lagi digoncang. Kalau aku tetap berkata, Tuhan itu baik. Selalu ada jalan keluar. Kita mulai meragukan tentang Tuhan. Bagaimana kita bicara tentang Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kalau kita sendiri melihat Tuhan gini. Gimana ini Tuhan? Jalan keluar yang mana yang aku alami? Sebab selama yang kita pergi bersama dengan Tuhan, kita selalu mencurigai Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita mau melihat gini, dari kacamata kita, waktu kita melihat Tuhan, Tuhan tetap baik. Dalam segala situasi kita, lihat Tuhan tetap baik. Baiknya di mana? Kan gitu. Temukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam segala situasi kehidupan saudara. Bukan hanya ketika bisnis lancar, pekerjaan lancar, omset terus meningkat, kemudian studi kita baik, lancar-lancar saja. Dari mana? Kemudian kita berkata, Tuhan itu baik. Kenapa? Kita dapat menemukan kebaikan itu karena kita merasa bahwa Tuhan memberi apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Dan kita berkata, Tuhan baik. Tapi bagaimana ketika kita bicara tentang ekspektasi kita tidak sampai, segala sesuatu tidak terpenuhi, kita tetap berkata, Tuhan itu baik. Tidak bisa. Waktu ada orang datang ke toko kami, saudara, dengan situasi-situasi yang seperti ini, mereka selalu bilang, Pak, gimana Om, sekarang bisnis kayak gini Om, kita tidak bisa lihat siapa yang bisa dipercaya, pemerintah kita tidak bisa dipercaya, bla 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 bla. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari mulut ini akan keluar gini, sekalipun situasi tidak baik, tapi waktu kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, selalu ada jalan keluar dan selalu ada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu adalah sebuah perkataan-perkataan yang keluar dari hidup kita. Utusan-utusan Kristus, saudaraku dikasih Tuhan. Mari sebagai agen-agen perubahan, ya, saya percaya begini, kalau saya bicara agen, maafkan saya. Kita selalu bicara hal yang baik tentang apa yang menjadi apa yang kita wakili dari agen kita. Betul ya? Misalnya contoh, saya agen salah satu perusahaan asuransi lah, salah satu perusahaan. Saya akan selalu berkata yang terbaik karena saya diutus oleh perusahaan tersebut. Saya ngomong, wah enak Pak kalau ikut perusahaan kami Pak. Wah segala sesuatu akan lancar, beres semuanya.
Gitu ya. Kesalahan-kesalahan kecil mulai berusaha ditutupi kan gitu saudara. Nah, tapi saudara dan saya adalah agen-agen perubahan dari kerajaan Allah. Yang kita nyatakan adalah tentang pribadi Kristus dalam hidup kita. Amin. Jadi alami Kristus dulu dalam diri kita sebagai agen-agen perubahan untuk kita ini bisa menjadi sebuah agen perubahan. Karena hal ini yang akan kita pelajari bersama pagi hari ini saudaraku ya. Ini yang akan kita pelajari, apa yang harus kita kerjakan sebagai agen-agen perubahan. Ya, untuk kota kita, untuk negeri kita. Sebab kalau kita bicara tentang land, tanah, kalau dari apa yang kita baca ini, itu juga bicara tentang apa yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Pekerjaan saudara, bisnis saudara, ya, studi saudara, itu bagian dalam setiap hidup ini. Apa yang dikerjakan oleh seorang agen perubahan? Yang pertama adalah kana atau merendahkan diri. Ya. Merendahkan diri. Arti kana itu merendahkan diri, itu bicara tentang menundukkan atau merendahkan atau membungkukkan diri, menggambarkan gini, kita ini sedang membutuhkan ya. Artinya bahwa kita mengandalkan Tuhan, hanya Tuhan yang mampu yang menolong kita. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita merendahkan diri, kita sedang mendeklarasikan dalam hidup kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan kita bisa lakukan apa-apa. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu dalam 2 Tawarik 7:12, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, waktu ini Salomo benar-benar dia ingin mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sebelum Raja Salomo jadi raja yang besar dan terkenal, saudara. Di awal ini saya perhatikan begini, Raja Salomo sangat minta kepada Tuhan. Bahkan waktu awal Raja Salomo ditabiskan, Tuhan ngomong begini sama Salomo. Salomo, kamu minta apa? Kekayaan, kehormatan, kejayaan. Salomo tidak minta tiga-tiga yang ditawarkan, tapi Salomo minta gini, Tuhan berikan aku hikmat, supaya aku dapat menggembalakan umat yang besar ini. Ya, kata hikmat, minta hikmat adalah Salomo ingin bergantung kepada Tuhan, bagaimana dia memimpin menggembalakan bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak punya kemampuan untuk menggembalakan bangsa yang besar ini. Makanya yang dia minta bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan kejayaan. Sebagai seorang raja, kekayaan, kehormatan, kejayaan sangat diperlukan. Kenapa? Karena dengan kemegahan tahtanya, dengan kebesaran kerajaannya, maka kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dia akan tunduk kepada dia. Namun yang diminta Salomo adalah hikmat untuk menggembalakan bangsa yang besar. Saudaraku dikasih Tuhan, mari ini yang menjadi doa dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya minta sesuatu yang menjadi kebutuhan dan kepentingan kita, tapi mari kita melihat sebuah kepentingan yang besar dari kerajaan Allah dan hikmat daripada Tuhan. Waktu Tuhan ngomong gini, karena engkau minta hikmat, maka ketiga-tiganya diberikan kepada Salomo. Ya kan? Diberikan blank, dan Salomo adalah raja yang sangat berhikmat. Dan kemudian dia mendirikan rumahnya, dia mendirikan bait Allah, dia bangun itu dengan sedemikian megah. Dan kemudian dia membuat korban persembahan. Dan pada waktu itu Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. Saudara, mari tundukkan hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun kita punya keahlian dan kemampuan, tapi ingat, keahlian, kemampuan, kepintaran itu berasal daripada Tuhan. Kita nyebut Tuhan tolong. Sebab kalau tidak bisa, saudara, apapun rasanya ini mentok, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, minggu yang lalu kita mendengar kesaksian yang disampaikan oleh Pak Hadi. Seringkali dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Memang tidak bisa dipungkiri. Kadangkala dalam usaha, dalam pekerjaan ada pasang surut usaha.
ketika semuanya berjalan baik, kita bergembira. Wah, terima kasih Tuhan. Hari ini perusahaan atau usaha lancar, terima kasih. Tapi ketika kita mulai sepi, kita mulai, Tuhan kok sepi Tuhan. Pernah gak kita berdoa, Tuhan apa yang aku harus perbuat ketika usaha kita jadi sepi? Ya, seringkali saudaraku dalam usaha kami pun ada pasang surutnya. Kalau sepi kami doa, Tuhan apa rencanamu dan kehendakmu kok sepi? Mulut ini tidak ngomongin itu, Tuhan sepi, sudah pelayanan, kebutuhan banyak sepi. Kirim pelanggan-pelanggan dari timur, utara, barat, dan selatan. Kalau timur, barat, utara, selatan tidak ada, dari atas pun Tuhan kirim gitu ya. Cuci helm, malaikat cuci helm gitu ya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan selalu memberikan sesuatu dalam setiap kehidupan. Ada aja maksud dan rencana Tuhan di semua sisi kehidupan kita. Jadi waktu kita merendahkan diri kita tidak sedang mengandalkan diri kita, tapi kita sedang mengandalkan Tuhan yang ada dalam diri kita. Apa rencanamu Tuhan? Apa kehendakmu? Apa yang aku harus buat? Tuhan tolong bicara. Ya, tolong bicara Tuhan. Dan waktu itulah hidup saudara dan saya menjadi lebih efektif. Dan saudara dan saya akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong dan menuntun kita. Jadi yang pertama saudara, karena merendahkan diri, kita sedang mendeklarasikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudaraku adalah ini. Palal berdoa. Doa palal ini berbeda dengan doa-doa kita, saudaraku ya. Doa-doa kita banyaknya gini. Tuhan minta-minta, mengeluh, saudaraku ya. Tapi waktu saya memahami dan mengerti arti doa palal ini, saudara, cara doa kita pasti berbeda. Ya, kita belajar bersama-sama dengan doa palal ini, ya. Kenapa? Karena tadi saudara dan saya adalah agen perubahan. Ya. Nah, saudara, doa palal ini artinya gini, memutuskan. Jadi doa kita adalah doa yang memutuskan. Ya, bukan doa lagi minta-minta seperti, oh Tuhan tolong, minta belas kasihan Tuhan tolong ya. Kenapa? Ini saudaraku ya. Dalam Matius 16, 18, 19 katakan ini. Ini adalah sebuah kisah di mana pada waktu itu Yesus sama murid-muridnya, Kaisaria, dia tanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa aku? Oh, engkau Nabi, Elia, Yesaya dan lain sebagainya. Tapi menurut kamu, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya kan? Engkau adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Nah, kemudian ayat ini berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu. Kepada siapa? Kalau kita bicara dalam konteks ini kepada Petrus yang meninggikan dia, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, jadi saudaraku ya, siapa yang pegang kunci adalah dia yang meninggikan Yesus sebagai Mesias, Allah sebagai Raja yang hidup atas hidup kita. Itu diberikan kunci kerajaan Allah. Ya, diberikan kunci ada di tangan kita sekarang. Apa sih fungsi kunci? Untuk membuka dan menutup, bukan? Ya kan? Jadi kalau saudara pagi datang ke tempat ini 6:30, di bawah itu masih terkunci. Gak bisa masuk. Harus ada orang yang membawa kuncinya untuk membuka. Nah, setelah malam pasti tempat ini ditutup, dikunci lagi. Tutup. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saudara dan saya adalah pemegang kunci kerajaan ini. Jadi saudaraku, kalau doa biasa fokusnya adalah menyampaikan permintaan kepada Tuhan, tapi doa palal adalah introspeksi diri, menempatkan diri di bawah penghakiman Allah. Arahnya kalau doa biasa dia vertikal, manusia kepada Tuhan meminta, tapi kita reflektif, yaitu melibatkan penilaian dari sebelum berbicara dan kepada Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, doa palal ini adalah kita sedang menyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mendeklarasikan atas bangsa kita, dalam nama Tuhan Yesus aku berkuasa untuk memberkati bangsaku. Ya, beda lagi.
Ya, kita tidak lagi minta-minta, tapi doa palal kita sedang memutuskan untuk apa yang sedang terjadi atas bangsa dan kota kita ini. Ya, jadi doa kita penuh. Itu bisa saudara katakan kepada bisnis saudara, pekerjaan saudara, studi saudara dalam nama Yesus. Ya, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi, tidak ada satu pun yang dapat meruntuhkan. Aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku putuskan setiap kuasa kegelapan yang mencoba menghancurkan. Aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Beda. Doanya semangat, penuh gairah. Ya, apalagi waktu Yesus mengajar doa Bapa kami. Yesus ngomong begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Perkataan kita adalah memutuskan apa kehendak surga atas bumi ini, kita yang memutuskan. Saudara, kita tidak sedang ngomong besar, tapi ini doa kita kepada Tuhan. Kita tidak sedang berangan-angan, tapi kita sedang memutuskan di alam roh kita sedang memutuskan ini. Ini yang terjadi. Saya percaya begini, ketika alam roh terbuka, maka itu juga akan mengalir ke bumi ini. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, karena ini doa kita, doa palal ini sangat penting buat kita. Makanya waktu firman Tuhan tadi katakan, dan apabila ya merendahkan diri, berdoa. Berdoanya ini berdoa memutuskan sebagai doa warga kerajaan Allah. Itu yang kedua adalah berdoa palal. Kita memutuskan dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat pekerjaanku ini. Ya kan, sama seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di rumah tanggaku, di keluargaku. Nyatakan itu, saudara. Nyatakan itu, perintahkan itu. Saudara tidak sedang perintah Tuhan, tapi kunci kerajaan itu sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita membukanya gini. Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beda saudara ya. Jadi kita tidak lagi minta-minta. Aduh Tuhan, kasihani aku Tuhan. Dia loh Tuhan, sangat jahat banget loh Tuhan gitu ya. Aduh selalu mengasihani diri gitu ya. Enggak, dalam nama Yesus, damai sejahtera, sukacita ada dalam hidupku. Putuskan itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Firman Tuhan kata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Ya, kalau kata mencari, pasti dalam pikiran gini, emang hilang, gitu ya. Kok dicari gitu ya. Bakas, ya. Bakas ini artinya, sebentar. Mencari, menuntut, menginginkan, menuntut dengan cara tegas. Artinya gini, ada sebuah kerinduan, ada sebuah keinginan itu dicari. Ya, mencari wajah Tuhan itu adalah sebuah keputusan karena kerinduan. Kalau saudara tidak punya kerinduan, saudara akan pernah cari. Kalau saudara tidak punya keinginan, saudara tidak akan pernah cari. Sebagai contoh aja, kalau saudara tidak punya keinginan untuk baca Alkitab, maka saudara walaupun Alkitab di depan mata, saudara tidak akan buka. Ya. Tapi kalau ada sebuah kerinduan sesulit apapun, sebesar tantangan apapun, saudaraku, itu bukan penghalang, bukan. Makanya kalau orang jatuh cinta ada sebuah pepatah, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Kenapa? Ada kerinduan yang besar di situ. Penghalangnya apa sih? Cuma laut, cuma gunung, diseberangi. Sekarang ada kapal feri, ada kapal cepat, naik aja. Gunung daki gunung yang tinggi gitu ya. Nyanyinya doang kan gitu ya. Tapi karena kalau tidak ada kerinduan saudaraku, di depan mata pun udah dicari. Makanya di sini katakan mencari wajahku. Ya, ada sebuah upaya di situ untuk kita membangun keintiman, kerinduan kita kepada Tuhan. Saudara, kita nyembah siapa sih? Yang saudara sembah sekarang siapa sih? Kan gitu pertanyaannya. Kalau kita menyembah Tuhan, maka ada sebuah kerinduan dalam hidup kita. Selalu dekat dengan apa yang kita sembah. Ya.
Kalau saudara punya kerinduan yang besar tentang Tuhan, maka ada sebuah upaya di situ untuk mencari wajah Tuhan. Ya, lihat ini. Lalu Raja Salomo ya bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Ya, korban sembelihan. Ini. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan, lihat ini persembahan raja. Karena rindunya 20.000, ya betul ya, 22.000 ekor lembu sapi, 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Bagi saudara yang ikut doa pagi, 2 Sabtu ini kita bicara tentang bagaimana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan persembahan. Sabtu yang lalu saudara ya, kita bicara tentang persembahannya banyak banget dalam 1 bulan yang ke-7 dari yang ditetapkan Tuhan. Persembahan ini, korbannya ini, persembahan ini, korbannya ini, korban, saudara diperinci di situ, saudara. Banyak banget. Tuhan tidak menginginkan gini. Itu adalah alat seberapa besar saudara punya kerinduan di situ. Sekarang zaman perjanjian baru kita tidak perlu bawa ini. Tidak perlu bawa domba lagi, tidak perlu bawa lembu sapi, bawa hidup kita. Firman Tuhan katakan ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita mikir ini lembu, sapi yang gede itu, yang bagus, yang mulus, sesuai dengan persembahan, itu enggak paling 30 juta saudara. Kalau 22.000 kalikan aja. Wah, mikir, aduh mau datang sama Tuhan harus bawa 30 juta. Aduh berat. Tapi kalau ada sebuah kerinduan gini, bangsa Israel lakukan itu. Dalam perjanjian lama dia lakukan itu selama perjalanan bangsa Israel yang ada di padang gurun. Karena apa? Karena itu sebuah wujud, sebuah keseriusan kita untuk mencari dan menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mencari wajah Tuhan itu bicara tentang keseriusan kita. Apakah kita serius cari hadapan Tuhan atau enggak? Berat Pak, aduh. Gereja jam berapa? Jam 8. Kepagian Pak, masih belum bangun. Oke, kita akan buat mulai bulan depan ibadah kita jam 10. Masih ada yang alasan belum bangun. Kenapa? Nonton bola Pak semalam sampai pagi. Nah, nyindir yang suka bola, saya juga suka bola. Kemarin saya lihat loh, saya nobar sama teman-teman saya. Spanyol. Ya, nobar gitu ya. Tapi gini loh, kerinduan akan mengalahkan segala sesuatu penghalang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dalam setiap hari dalam hidupmu, dalam setiap hidup kita, bangkitkan kerinduan ini Tuhan. Aku selalu cari wajah. Ya, bangkitkan kerinduan. Sebab ketika kita kehilangan kerinduan, saya sering bilang begini, tidak ada halangan sekalipun, kita tidak punya kemauan di situ. Jadi munculkan kerinduan untuk kita mencari wajah Tuhan. Yang keempat, berbalik, serve. Artinya gini, kita berbalik 180 derajat dan kita meninggalkan, punya sebuah langkah yang tepat untuk kita menjauh dari kehidupan lama kita. 2 Korintus 5:17-20 katanya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Artinya saudara mengambil keputusan gini, yang lama sudah berlalu, kita terus berjalan. Itu arti dari berbalik. Bukan cuma balik kanan, diam. Tidak pernah bergerak di situ. Saudara, kalau kita masih batasnya terlalu dekat, kita dapat mudah berbalik lagi. Tapi waktu kita berbalik dan terus kita berjalan semakin menjauh dari titik awal kita, semakin menjauh. Untuk kembali ke titik sana lagi kan susah kan. Nah, makanya saudaraku dikatakan gini, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Maka aku akan mengampuni akan dosa-dosamu dan memulihkan negeri ini. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, mari dalam setiap kehidupan kita, bangunlah gaya hidup yang baru dari pertobatan kita.
Kita tidak pernah berhenti begini. Oh aku dulu kok sudah pernah kenal Tuhan, aku sudah pernah dibaptis. Itu dulu, tapi sekarang bagaimana? Setiap hari langkah kita gini, memutuskan Tuhan hari ini aku mau melangkah dengan sebuah kehidupan yang baru. Apa yang aku harus kerjakan? Langkah lagi. Tuhan hari ini apa yang Tuhan perintahkan untuk aku kerjakan dan lakukan. Ampuni, berkati. Oh ya Tuhan, aku belajar mengampuni, memberkati. Emang gampang mengampuni dan memberkati? Ya kan? Kalau Tuhan perintahkan itu berarti ada sesuatu yang ada dalam diri kita untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Ya, karena berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat artinya sebuah kesadaran penuh dalam diri kita. Ada sebuah tanggung jawab untuk saudara dan saya berfungsi sebagai agen kerajaan Allah di situ. Makanya waktu kita bersekutu dengan Tuhan, intim sama Tuhan, Tuhan bilang gini, oke, Tuhan hari ini apa yang aku harus kerjakan dan lakukan? Sabar. Oh iya Tuhan, sabar. Aku loh Tuhan sudah orangnya sabar. Ya Tuhan ngomong hari ini sabar. Kan gitu saya. Ternyata kesabaran itu terus ditingkatkan dalam hidup kita. Banyak hal yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita. Supaya apa? Kita semakin hari semakin menjauh dari titik awal kehidupan kita yang lama. Ya, yang lama. Tuhan apalagi Tuhan hari ini yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan ini, hari ini berkata-kata yang baik. Aduh Tuhan, berkata-kata baik gimana cara Tuhan? Ini begitu dengar gini ngomongnya ini babang seperti bensin kesambar api blang. Tapi hari ini Tuhan ngomong berkata-kata yang baik. Orang ngomongin, kamu kesambet apa hari ini? Kenapa emangnya? Kata-katamu manis sekali hari ini. Gitu. Oh aku enggak kesambet, aku sedang belajar mempraktekkan firman Tuhan. Gitu ya. Wow, emang firman Tuhan ngomong apa hari ini? Berkata-katalah yang baik. Aku berkata-kata baik. Dimaki-maki orang senyum aja. Salam gitu ya. Emang gampang gitu ya. Ya, makanya waktu kita belajar di sinilah, maka kita terus mengerti apa yang seharusnya kita kerjakan dan kita lakukan. Kalau keempat hal ini sebagai saudara dan saya sebagai agen-agen perubahan, saya percaya begini. Maka akan ada banyak terjadi perubahan-perubahan yang akan Tuhan kerjakan. Yang pertama yang Tuhan kerjakan pasti hidup saudara dan saya. Hidup kita Tuhan pasti ubahkan. Tapi lewat hidup saudara dan saya, waktu Tuhan mengubahkan, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan mengalami perubahan-perubahan besar dalam setiap kehidupan kita. Dan pada akhirnya ini yang menjadi kerinduan kita. Indonesia diberkati Tuhan. Saudara, waktu saya merenungkan ini. Dengar banyak berita, baik dari media sosial. Indonesia tidak baik-baik saja, bla 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 bla. Namun kalau sampai hari ini, saya merenungkan gini, ada ayam geprek 12.000, ada ayam geprek sama es teh 10.000. Ada kemudian saya lihat harga-harga gini saya lihat. Oke, saya tahu ini kemurahan Tuhan. Harga telur kemarin sempat begini begitu, harga ayam begini dan begitu. Kalau kita masih bisa membelanjakannya dan kita bisa menikmatinya, saya tahu gini. Jangan-jangan ada umat Tuhan, karena umat Tuhan yang berdoa buat bangsa kita. Setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, setiap komsel kita terus berdoa buat bangsa kota kita. Jangan-jangan karena doa saudara dan saya, bangsa ini tetap dijagai oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti lakukan ini. Karena saya percaya begini, pemulihan negeri ini ada di tangan kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, mari keempat hal ini perlu kita kerjakan dan lakukan. Yang pertama, mari kita terus mengkoreksi hidup kita, merendahkan diri kita. Artinya bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Yang kedua, berdoa. Berbeda cara doa kita. Doa halal kita adalah kita memutuskan sesuatu bagi bangsa kita. Dan yang ketiga, cari wajah Tuhan. Bangun hubungan intim saudara dengan Tuhan. Jangan sekedarnya, jangan jadi orang Kristen agamawi yang kita tidak membangun keintiman. Tapi yang kita bangun adalah keintiman kita bersama dengan Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun halangannya saudara, kalau ada kerinduan yang besar, pasti ada kita berusaha mencari wajah Tuhan. Dan yang keempat, berbalik.
Artinya gini, kita memakai gaya hidup kerajaan Allah untuk kita terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Kita belum sempurna hari ini, kita bisa gagal, kita bisa jatuh. Tetapi waktu kita sadar ini, kita tidak tinggal dalam kegagalan, kita tidak tinggal dalam kejatuhan kita, tapi kita bangkit terus berjalan untuk sampai kepada kesempurnanya. Amin. Dan saya percaya bangsa kita pasti diberkati Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Saya mau ngajak setiap kita pagi hari ini, kita mau memberkati bangsa kita. Sebelumnya mari kita naikkan pujian ini. Ini doa kita. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, saudara pejamkan mata, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tinggi-tinggi. Kita mau berdiri atas bangsa ini. Kita mau berdiri atas kota kita. Sebab kita percaya adalah waktu kita berdiri atas bangsa ini, maka akan ada pemulihan besar terjadi atas bangsa ini. Dan dampaknya adalah saudara dan saya menikmati segala berkat dari bangsa ini. Korase ramase ramase ramasanda ramase nama. Bapa, pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan umat-Mu berdiri atas bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami ada di hadapan tahta-Mu, memohonkan berkat-Mu atas bangsa ini, memohonkan ampun atas bangsa ini. Setiap dosa kesalahan yang dibuat bangsa ini, ampuni Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku minta pengampunan ini Tuhan. Dan kami berdoa pagi hari ini, kiranya bangsa Indonesia dipulihkan dan diberkati dalam nama Yesus Kristus. Kiranya bangsa Indonesia hidup di atas langit yang terbuka, di mana berkat Tuhan tercurah atas bangsa ini. Kami berdiri atas bangsa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia sama seperti di surga. Terjadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan damai sejahtera, sukacita terjadi atas bangsa ini. Sehingga penduduk bangsa ini akan menikmati yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi bangsa ini. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu lepaskan shalom buat Indonesia. Shalom buat Indonesia. Diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan ini. Dan kami percaya yang terbaik terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini. Meteraikan ini dalam hidup kami, menjadi gaya hidup kami, supaya setiap kami boleh ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Tetap berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, yang sudah dibaptis, saudara bisa mengangkat tangan, saudara akan dilayani. Ini ada satu yang di depan belum. Saudara angkat tangan, jangan diturunkan tangannya, nanti saudara yang dilayani. Oke. Oke, sudah? Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami untuk menerima sakramen ini. Engkau mengurapi roti dan anggur ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan membaca pengakuan iman dari GBI. Ini yang kita percaya sebagai dalam gereja organisasi Gereja Bethel Indonesia. Ya. Kita akan baca bersama-sama dari kata aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Shiralama shandaralama shindaralama. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecahkan. Tubuhnya rela dihancurkan supaya setiap hidup saudara dan saya yang hancur dipulihkannya. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Darahnya dicurahkan untuk menutupi setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dan darahnya adalah meterai bagi setiap kita. Bahwa saudara adalah miliknya. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat
Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya lewat perjamuan kudus, kami selalu diingatkan akan korban-Mu yang besar atas hidup kami, sehingga hidup kami terus membawa kematian-Mu dan kebangkitan-Mu dalam hidup kami, untuk kami menjadi agen-agen perubahan, menyatakan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari olahraga bersama setiap hari Minggu pukul 15.00 bertempat di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja, Selasa 4 Agustus 2026, pukul 7 malam. Bertempat di Perumahan Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Kingdom Leadership Conference 2026 1-3 September. Don't miss it. Karena saya percaya ini dari begitu banyak KLC, sekali ini sangat penting. Kenapa? Perhatikan temanya, Kingdom Paradigm. Ketika saya memakai istilah Kingdom Theology, saya dimusuhi banyak orang. Sebetulnya sederhana, ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi Kingdom Paradigm bukan cuma sudut pandang, tetapi sesuatu yang berubah. Anda lihat benda ini? Seluruh kehidupan manusia cuma dengan benda kecil ini berubah. Itu paradigm, saudaraku, ya, paradigma. Ya, semua cara bekerja, cara berkomunikasi, semuanya lewat benda kecil ini. Tetapi ada yang lebih penting. Karena itu saya mengajarkan untuk bisa mengerti pesan daripada Kristus. Itu kita seperti lihat itu film 3D, ya. Itu pakai kacamata khusus biru dan merah kan. Jadi pertama merah itu Christ, biru kerajaan sorga. Kalau itu kita pakai baru semuanya terang. Karena itu terimalah kacamata rohani yang baru ini dan kamu akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Karena itu jangan lewatkan, ini mumpung lebih murah sekali, cuma 400.000. Karena itu seperti tahun yang lalu, tidak sampai 1 bulan semua 1.000 lebih tertutup. Kita mengharapkan 1.500, mungkin bisa 2.000. Karena seperti semangat saya kalau membuat satu conference, maybe this is the last conference yang kita bisa lakukan. We will never know. Karena itu saudaraku, kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Karena itu jangan seperti orang yang punya 1 talenta. Tuhan itu Tuhan yang jahat. Kenapa? Dia tidak kenal Tuhannya. Know your God, know yourself, and know your enemy. Datang dan join dan terimalah. Bukan cuma impartasi, tapi understanding. Kingdom Paradigm. Be there. God bless you all. Amin. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Juli, yaitu Bapak Adi, Bapak Pinehas, Ibu Tita, Bapak Edi, Bapak Gideon, dan Peggy. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juli, baik nama-nama yang sudah disebutkan di Rock News ataupun juga ada nama yang tidak tersebutkan, dan saudara berulang tahun di bulan Juli, silakan maju untuk saudara mendapatkan Mari yang bulan Juli mendapatkan
tali kasih dan juga doa dari kita semua. Mari yang bulan Juli ada lagi? Enggak ada. Bapak Adi Ipo? Enggak Juli ya? Enggak ulang tahun. Siapa tahu kembar. Oke, mari semua bangkit berdiri, kita akan doa buat saudara kita. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan buat keluarga kami yang Tuhan anugerahkan 1 tahun ini. Kami percaya ada banyak hal yang mereka lewati dalam hidup-hidup mereka. Tapi kalau mereka sampai di sini Ebenezer, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Sehingga dengan bertambahnya usia, kami percaya kasih karunia dan kekuatan yang daripada Tuhan ditambah-tambahkan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka akan melihat segala hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan dan mengalami banyak hal yang terbaik yang datangnya dari surga buat setiap hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan ada dalam hidup mereka, dan kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan dalam setiap hidup mereka untuk menggenapi setiap rancangan-rancangan yang besar dalam setiap kehidupan mereka. Kami jemaat Tuhan, keluarga besar GBI Rock Jember ini memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah langkah-langkah hidup mereka tahun-tahun yang akan datang adalah langkah-langkah yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami lepaskan berkat ini di dalam berkat anugerah dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang menyambut saudara atau saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama dengan kami. Saudara kami sambut sebagai keluarga dari kerajaan Allah. Kita menyambut saudari Clarissa dan juga saudara Samuel, nama yang saya sebutkan. Mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri supaya kami dapat mengenal saudara, dan kanan kiri belakang depannya bisa memberikan salam. Mari kita sama-sama sapa keluarga kita. Welcome to the kingdom. Selanjutnya kita sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa, anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Saya mengajak seluruh jemaat untuk mengulurkan tangan mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, Kau lihat Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mendukung apa yang orang tua doakan buat putra-putri mereka Tuhan. Karena kami percaya pengharapan di dalam Kau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak kami biji mata-Mu, kesayangan-Mu, kepunyaan-Mu, dan Kau yang sudah memperlengkapi mereka di waktu mereka masih ada di dalam kandungan. Dengan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, pewahyuan-Mu, bahkan dimanapun anak-anak-Mu ini berada Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan bermain, Dia adalah terang, Dia adalah garam bagi orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Dan Kau yang mencukupkan Tuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan selama tumbuh kembang mereka Tuhan.
akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat para orang tua Tuhan. Engkau terus yang memberikan kekuatan di dalam mereka mengasuh, mengajar anak-anak ini Tuhan, memiliki pengenalan akan Engkau Tuhan. Dan Engkau yang menopang setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau juga yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, saudara, ini adalah minggu yang pertama di bulan Agustus. Kita akan membawa persepuluhan kita. Mari kita belajar setia dalam perkara kecil. Saya melakukan persepuluhan ini sejak saya sekolah, saudara ya. Jadi saya percaya waktu saya lakukan ini cara Tuhan yang ajaib yang memelihara hidup kita. Jadi mari kita mau belajar bukan soal besar kecil, tapi kita belajar kesetiaan kita mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Bagi saudara yang sudah mempersiapkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami sepanjang bulan. Tuhan pelihara kami, terima kasih. Tuhan menyertai pekerjaan tangan kami, sehingga kami tetap bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, waktu kami membawa persepuluhan kami mendeklarasikan dalam hidup kami, Tuhanlah penyedia, Tuhanlah sumber dalam hidup kami. Tuhan yang menyertai dan memberkati pekerjaan tangan kami. Kami deklarasikan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau yang menghalau belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengeri dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat menghampiskannya, tidak ada dapat yang menghancurkannya. Karena perlindungan Allah ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan membawa persepuluhan ini di rumah-Mu. Kami bawa dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang semua warga kerajaan Allah untuk bangkit berdiri. Percaya bahwa hidup kita tidak ada yang tidak dipakai, tapi kita semua dipakai dalam rencana Allah. Amin. Kuncinya tadi kita sudah dengar bersama. Rendahkan diri, kita berbalik dari yang jahat. Kita berdoa dan kita menyatukan hati kita, hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Semua katakan, semua ikuti gerakan saya. Berbuah, bersinar, lagi berbuah, bersinar. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar. Bagi siapa? Bagi Tuhanku. Amin, amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus. Mana buahmu? Aku berbuah. Mana sinarmu? Aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Bersamaku lagi katakan. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Masing-masing. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus katakan aku menang. Aku menang. Bersama Yesus aku menang. Haleluya. Terima kasih, di akhir ibadah ini sempurnakan Tuhan. Kami percaya sakit sudah disembuhkan, lemah dikuatkan. Kami pulang dengan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini.
bahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan tempat ini. Kami percaya jerih lelah kami Tuhan perhitungkan dan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan dan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih, dan sebelum kami pulang kami juga memberikan persembahan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Terima kasih, mari kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di depan Tuhan. Pulanglah dan terimalah anugerah Tuhan turun atas kehidupanmu. Dia yang menyertai engkau, dia yang memberkati hidupmu. Keluar masukmu disertai dan diberkati Tuhan. Keluarga dan rumah tanggamu diberkati Tuhan. Orang-orang yang ada dalam kehidupanmu diberkati Tuhan. Pekerjaan tanganmu diberkati Tuhan. Studi dan sekolahmu diberkati oleh Tuhan. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaan Allah semakin diperluas lagi. Kiranya berkat dari surga turun dan menyertai engkau. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan yang berkemenangan dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.